Halo, Assalamualaikum, Nurmiati. Waalaikumsalam Pak. Iya, Saya langsung mulai saja ya, Nurmiati. Nanti eh, menyesuaikan saja, toh. iya Saya Pak. rekam. Nanti rekamannya ini saya share. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian. Ini baru nanti sementara teman-teman yang lain nanti juga bisa saya share di channel YouTube supaya yang sementara makan sekarang bisa putar atau mengikuti nanti ya. Untuk ini saya tips kasih judul ya, tips menulis artikel melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi ada istilah Scopus itu kalau di dunia akademik, ada juga istilahnya Web of Science. Ini ada Thomson Reuters, itu sekarang sudah tidak kenal lagi yang namanya Web of Science. Ada namanya juga istilah Elsevier. Ada sekarang itu hanya ini kita kenal istilah Elsevier ya, Elsevier atau Web of Science. Scopus itu merupakan database citasi atau literatur ilmiah yang dimiliki oleh penerbit terbesar dunia. Jadi saat Perang Dunia Kedua, orang mengumpulkan data-data lapangan, data-data perang, yaitu dikumpulkan, diberikan nama database, pusat data atau big data, orang kasih nama istilah Scopus, dan sampai sekarang 2024 masih sangat terkenal di kalangan para akademisi, dosen, S1, S2, S3 gitu. Bahkan sekarang kalau di Indonesia, kalau mau orang jadi profesor harus punya karya publikasi yang terintegrasi fokus ya. Untuk adik-adik di level S1 biasanya bisa Sinta atau Google Scholar. Itu yang ada di level-level ini. Oke, selanjutnya di dunia akademik itu banyak sekali ya. Ada banyak istilah-istilah, ada Thomson, ada Google Scholar, ada Garuda, ada banyak sekali. Kemudian saya mau tunjukkan salah satu Scopus ya, ada namanya ini. Ada namanya Q1, Q2, Q3, Q4, istilah-istilah itu kalau di jurnal Scopus. Kalau di Web of Science itu ada namanya Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, dan banyak ya. Intinya kalau mau menulis itu ada beberapa alasan, misalnya ada syarat ujian, laporan riset, kalau mungkin syarat ujiannya atau laporan riset atau skripsi ya, alasan baru. Langkah-langkahnya ada deh supaya punya nanti riset itu harus ada perspektif baru ya. Jadi kalau menulis nanti skripsi, usahakan ada perspektif baru. Kemudian apa yang lagi tren terbaru. Kalau bimbingan konseling, apa yang lagi tren di konseling, bimbingan konseling. Apa topik-topik yang lagi tren itu dicari, diteliti. Kemudian apa yang harus dilakukan supaya kita punya literatur? Yang pertama punya jurnal internasional bereputasi. Ya. Kita harus pahami state of the art-nya. Kemudian temukan keterkaitan antara penelitian sebelumnya. Kalau ada penelitian sebelumnya, itu dikaitkan. Misalnya ini, adik-adik punya penelitian layanan konseling. Ada kasus yang terjadi sebelumnya, ada orang sudah teliti, itu dikaitkan antara satu informasi temuan yang sebelumnya dengan temuan yang sekarang. Itu dilakukan secara mendalam. Kemudian, naskah yang baik itu ada abstraknya, pendahuluan itu ada. Biasa kalau menulis ke pendahuluan, ada harus itu latar belakang, itu literatur, tujuan penelitian, atau hipotesis.
Metodenya seperti apa, presentasikan data dengan jelas, desainnya seperti apa, prosedurnya apa, instrumennya apa, dan analisis datanya seperti apa. Ini harus ada di metode. Kemudian hasilnya apa? Presentasikan data dengan jelas. Jadi datanya itu harus jelas, akurat. Gunakan tabel dan grafik jika diperlukan. Kemudian diskusikan dengan atau interpretasikan dengan yang lain. Ya. Sebagai kesimpulan, oh, apa nih? Oh, iya, 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 iya. Ya. Lanjut ya. Kemudian tulis dengan bahasa yang jelas dan padat. Jadi kalau nanti menulis skripsi, hindari jargon. Ya, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ada audiens internasional. Kemudian konsisten. Terminologinya apa, gaya penulisannya apa, dan formatnya seperti apa. Setelah nanti misalnya menulis karya ilmiah atau menulis penelitian atau laporan penelitian, gunakan tata bahasa yang bagus, ejaannya bagus, dan perhatikan tanda baca. Kalau biasanya ada istilah proofreading. Proofreading itu dikasih orang ahli bahasa untuk mengecek itu bahasa kita. Jangan sampai bahasa skripsi kita atau bahasa karya ilmiah kita itu bahasa bahasa lisan, bukan bahasa tulis. Jadi bedakan antara bahasa tulis dengan bahasa lisan. Makanya harus di proofreading. Apakah tata bahasanya sudah betul atau tidak. Kemudian, kalau cari referensi atau mau menerbitkan suatu artikel, skopnya apa? Kalau jurnalnya itu tentang konseling, maka kita harus terbitkan di konseling. Kalau sifatnya internasional, kan ada namanya istilahnya impact factor. Impact factor itu jurnal itu bereputasi tinggi. Kalau misalnya ada orang mau menerbitkan 1.000 orang, yang diterima cuma 5 artikel yang terbaik seluruh artikel dari 1.000 orang di dunia ini. Misalnya itu ada seperti itu yang punya impact factor sangat tinggi, tingkat penolakannya sangat sangat tinggi karena memang betul-betul selektif. Ada namanya guidelines. Guidelines itu adalah panduan penulisan jurnal yang dipilih dan sesuai dengan yang cermat. Jadi itu. Jadi persiapkan naskah untuk submission. Jadi formatnya naskah itu harus ada ketentuan jurnal, termasuk marginnya, fontnya, dan stylenya itu diperhatikan. Kalau fontnya seperti apa, ukurannya, stylenya apa. Kalau stylenya kan ada namanya apa style, schema style, atau apa schema kalau apa apalagi itu IC, I triple C, ya ada istilah-istilah itu. Kemudian gunakan cover letter, kemudian implementary juga. Kemudian rekan kerja atau mentor naskah sebelumnya atau seperti apa. Kemudian ini etika publikasi, tidak boleh ada plagiarisme, tidak boleh ada plagiasi. Kalau ada plagiasi pasti akan kita kena hukuman. Kemudian tidak ada konflik kepentingan. Jangan sampai Anda menulis ada konflik kepentingan ini tidak boleh disampaikan, Anda sampaikan terjadilah konflik kepentingan. Kepatuhan etik, standar etika yang berlaku. Jadi ada standar-standar yang harus dipenuhi. Intinya adik-adik kalau menulis itu cukup satu gagasannya. Gagasannya seperti apa, novelty-nya apa, dan yang lain sebagainya. Ini sebenarnya banyak sekali slide-nya adik-adik, cuma saya butuh feedback dari adik-adik apa sejauh mana Anda memahami karya-karya ilmiah seperti apa, supaya kita bisa sharing-sharing. Intinya ada novelty, ada useful, ada intinya novelty ya kalau kita menulis suatu karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Intinya ada solusi, ada kesimpulan, dan ada diimplementasikan. Kalau tidak ada solusi, pasti jadi orang menulis itu ada permasalahan, kemudian ada solusi dan apa kesimpulannya dan apa yang kita mau terapkan. Referensinya harus primer, mutakhir, novelty, referensi, original karya, kontribusinya seperti apa, dan standar misalnya seperti apa. Ini banyak sekali sebenarnya. Kalau saya mau jelaskan dan saya butuh respon dari adik-adik supaya kita ada praktik seperti apa yang mau Anda pahami lebih jauh ke depan.
Saya tutup dulu. Oke, silakan adik-adik kalau ada yang mau samar-samar ingin mau ditanyakan tentang karya tulis ilmiah silakan. Silakan kalau ada sharing-sharing karena saya cuma sebentar aja ini. Ada yang mau ditanyakan seputar karya ilmiah ini? Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Silakan. Cut Tatir atau apa? Siapa yang mau bertanya? Eh, Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Saya lanjut lagi ya. Saya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Jadi menulis paragraf itu harus solusi yang sudah ada dan paper, cara baca paper yang jadi solusinya itu harus masukkan riset sebelumnya dan metode hasil risetnya seperti apa. Kemudian paragraf keempat itu ada kelebihan dan kekurangan dari metode hasil riset sebelumnya, apa sudah ada kelebihan atau apa, kemudian solusinya seperti apa, metode akhirnya apa, data yang digunakan seperti apa, dan harus ada state of the art-nya, ada kebaruannya. Dan perlu dipahami adik-adik sekalian, jadi menulis itu karya tulis ini atau kita harus tahu tinjau pustekanya, mencari dulu persoalannya dari isu apa yang digunakan, apa yang akan dipakai, dan menelusuri apa variabel-variabel apa itu sudah ada sebelumnya atau yang akan diteliti. Kemudian gambarkan setupnya seperti apa, penjelasan tekniknya seperti apa, itu dijelaskan secara detail. Ya. Kemudian bisa juga kalau kita nanti hasil pembahasannya, argumentasinya harus kuat, kata jamaah analisisnya harus kuat, sajikan data dengan bahasa, ada temuan sebelumnya itu misalnya pro kontra misalnya ini banyak sekali kalau kita mau eh, banyak sekali. Jadi kalau untuk ada adik muda untuk ini bisa menggunakan ChatGPT ya. Misalnya Grammarly, Innote, Sotero, dan sebagainya. ChatGPT itu bisa membantu kita untuk menyusun suatu karyanya. Saya bisa kasih contoh ya. Saya kasih salah satu contoh. Misalnya ini ya. Oke. Nah ini ChatGPT ya. Ini bisa dipakai seperti ini. Kalau kita mau ini. Misalnya bisa pakai Gemini juga bisa. Atau ChatGPT itu bisa. Saya gunakan berbagai macam media ya. Ini belum kelihatan ya? Belum kelihatan ChatGPT saya. Sudah, Pak. Oh Sudah ya. bisa. Jadi adik-adik bisa memanfaatkan ini ChatGPT untuk melakukan suatu penulisan skripsi atau apalah. Misalnya tuliskan judul artikel yang baik ya tentang bimbingan konseling. Ya. Ya. Oke, itu saya ada sudah banyak judul yang bisa ditawarkan ya. Peran penting konseling dan banyak contoh-contoh bisa dilihat ya. Misalnya ini
Oke, ini bisa banyak contoh sekali. Eh, Peran penting di dalam konseli membawa karakter. Kalau misalnya sudah ada judul begini, bisa Anda misalnya tuliskan abstrak tentang ya, itu bisa dibuatkan masuk baru tanda tanya ya. Nah, nanti akan muncul abstraknya ya. Bisa nanti tuliskan kata kunci 5 itu sudah ada kata kunci. Nah, misalnya lagi tuliskan 1.500 kata pendahuluan ya, pendahuluan. Nah, baru Anda copy paste lagi di atas. Pendahuluan penelitian ya, penelitian. Baru di copy, paste kembali abstraknya. Ya. Nah, itu ya. Oke, itu ya. Sudah paham ya, ada sekalian? Ini sudah pernah bikin begini ya? Sudah pernah bikin lewat ChatGPT ya? Mana yang lain? Sudah pernah bikin ya? Iya, Pak. Caranya seperti itu. Sudah, iya, Pak. Ada yang bisa di share. Sudah jadi ya artikelnya. Belum, Pak. Oh ya, nanti ini bisa nanti bikin ya. Nanti tugasnya nanti silakan bikin baru nanti saya cross check ya. Ada ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana sih cara cari ini, cara cari jurnalnya ya? Saya share dulu. Ya. Saya screen dulu. Ini mungkin sudah saya pernah jelaskan, tapi tidak apa-apa saya ulang-ulangi. Jadi adik-adik bisa cek di itu di Sinta ya, cari Sinta. Kemudian di ujungnya itu ada tertulis ini source ya source, diklik jurnal, jurnal. Baru misalnya ini bimbingan konseling ya, baru kita enter. Jadi adik-adik bisa cari referensi tentang bimbingan konseling. Ini kelihatan ya? Ini kelihatan saya share screen saya yang jurnal bimbingan konseling ilmiah konseling Indiksa. Iya, kelihatan Ya, itu dalam, Pak. tinggal di klik kanan saja. Ini banyak sekali ini ini kan ada namanya Sinta Sinta 3 ini namanya S3, S3, S3 ya. Ini ada S3 S4 ya Sinta 4. Jadi ada peringkatan Sinta 1, 2, 3. Kalau kita mau nanti share websitenya diklik baru diklik kanan ya, baru kita cari. Ada bisa cari referensi di situ. Yang ini ya, agak bermasalah ini jurnalnya. Saya coba ini jurnal JBK Indonesia. Jadi adik-adik bisa cari referensi atau tugas-tugas atau ingin menerbitkan artikelnya yang jurnal yang berskala nasional yang sangat bagus. Bahkan di aturan itu kalau bisa terbitkan Sinta 3, Sinta 2 itu tidak bisa boleh tidak gunakan skripsi. Karena tidak perlu buat skripsi. Karena bisa menerbitkannya. Ini nanti cari ini. Tadi saya menjelaskan tentang ini bisa diklik arsip ya, arsip.
bagian arsip. Di arsip ini banyak sekali ini, nanti tinggal download saja karena dia open access. Ini klik, baru nanti bisa ambil di PDF-nya ya, baru download, bisa di download. Ya. Kalau template-nya bisa diambil di ini bagian bawahnya, tuh ini template-nya ada juga di sini. Ini ada indeksingnya, ada biayanya juga. Ini berbayar nggak atau tidak? Ini ada jurnal ini. Pola asuh orang tua dalam anak menghafal Al-Quran pada suku Batak, Pak. Ya, ya. Ini ada. Kebetulan artikel ini berbahasa Indonesia. Jadi adik-adik bisa membaca banyak, baca gratis, atau bisa pelajari polanya, caranya bikin artikel. Dia ada judulnya sangat singkat, kemudian ada namanya, kemudian nama kampus, baru email, terus pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian abstrak, ini abstraknya ada sangat sedikit. Kemudian pendahuluan, kata kunci pendahuluan, ini ada dua. Jadi kita download dulu template-nya, baru kita register. Ini banyak contoh-contoh. Dan ini bisa di-download dan dipelajari. Hasil wawancara dengan orang tua santri dan ini ada semua. Ya, ini cukup berapa halaman ini? Cukup 13 halaman. Adik-adik tidak perlu lagi lewat skripsi ya. Lewat skripsi. Ya, tanpa skripsi ya. Itu ada banyak pola seperti itu. Coba ini ada berbayar saya lihat. If this is accepted for publication will be access to pay 500.000 per artikel publication to cover publication cost. Jadi 500.000 biaya publikasi ini. Cinta tiga ya. Ya, saya tidak tahu kalau yang ini ada English tag juga. English. Ya ini banyak ya. Ini beda-beda ya. Beda-beda pengelola jurnalnya. Beda-beda biayanya juga. Ada juga yang gratis, ada yang berbayar, ada juga yang mahal. Kita tinggal cari aja. Kalau ada yang gratis kita bisa, ada bisa sampai situ. Ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya bukan terakreditasi, bisa cari saja di Google ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya seputar publikasi. Ini juga jurnal title Enlighten, ya jurnal bimbingan konseling Islam. Ini juga bagus ya. Jadi ini tinggal PDF-nya ini ada. Kalau ini berbahasa Inggris saja, yang jurnal Enlighten ya. Dan saya lihat bagus ya. Ini butuh publication timing 15 days times to first decision. 15 hari sudah ada keputusan ya. 70 hari di review, 90 hari ada penentuan diterima atau tidak. Jadi butuh waktu 3 bulan ya. Kalau untuk jurnal ini tadi in link dan apa link tadi. Ya, cuma ini butuh waktu 3 bulan. Ini butuh waktu lama ya. 3 bulan. Cuma saya nggak tahu paymentsnya apa. Coba kita lihat kalau ada biaya. Ya ini order fees ya. Cek ya. Feesnya apa ya? Oke, order fees ya sama ya. If this paper accepted publication, we ask to pay 500.000 per posnya. Ya, ini bisa juga contohnya ini dilihat, coba adik-adik dalam satu paragraf itu punya banyak ini banyak, saya satu kalimat sudah ada lagi ahli yang bilang, dia kalimat kedua, kalimat ketiga ada lagi ahli orang ahli yang kita pindah ke paragraf kedua. Nah ini lagi ahli satu kalimat, kemudian kalimat kedua, ini kalimat kedua sudah ada lagi ahli yang menyampaikan. Research by Herdian shows, ada lagi ahli menurut Herdian. Kemudian furthermore, ya ini lagi, ya,
seperti itu ya. Oke. Ini bisa lihat contoh-contohnya milik orang lain ya, supaya ada pemahaman tentang pengulangan jurnal. Oke. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan adik-adik. Kalau ada yang mau bertanya tentang karya tulis ini atau kode penelitian, silakan. Jadi tugasnya nanti adalah bikin artikel, kemudian akan diterbitkan ya. Di, banyak tadi saya contohkan. Bisa di Sinta atau nanti di mana. Bisa cari juga kayak di Google saja, bisa. Misalnya di Google, kita cari di Google. Google. Bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan deh. Ya, saya hentikan dulu ini. Oke, silakan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Iya, ya, silakan. Hakim, ya, silakan deh. Eh, itu jurnal Pak harus memang ditulis bahasa Inggris atau tidak harus ditulis bahasa Inggris Pak karena yang kuliah itu banyak bahasa Inggris. Oh ya, jadi jurnal itu ada yang berbahasa Inggris, tergantung jurnalnya. Apakah jurnalnya itu menggunakan bahasa Inggris atau gunakan bahasa Indonesia. Ada yang terima kedua-duanya. Ada dia terima bahasa Inggris, ada juga yang bahasa Indonesia. Ada juga yang berbahasa Arab. Jadi tergantung, tinggal tinggal cek nanti di jurnalnya. Tadi kan saya tadi arsip ya. Tadi saya cek arsip, misalnya tadi arsip ya. Tadi arsip. Tadi saya misalnya ini bimbingan konseling, bimbingan konseling ya. Tapi ini belum Sinta ya. Ini jurnal, bimbingan konseling. Ya, kalau ini jurnal bimbingan konseling di Giluku Insuka ini bahasa Indonesia. Ya, Anda boleh menulis di jurnal ini seperti ini di repository. Jurnal bimbingan konseling dan dakwah Islam ya. Ini bisa bahasa Indonesia. Tergantung jurnalnya deh. Kalau misalnya dia jurnalnya berbahasa Inggris maka berbahasa Inggris. Tapi rata-rata yang jurnal yang kayak tadi itu yang maksudnya yang Sinta itu rata-rata berbahasa Inggris. Apalagi kalau dia sudah Sinta 2. Kalau dia sudah Sinta 2 karena dia mau naik kelas internasional maka dia berbahasa Inggris. Saran saya sih nggak apa-apa sih bahasa Inggris. Bahasa sekarang nggak ada masalah. Bisa pakai default ya. Saya ajarkan ya. Salah translate itu pakai default ya. Pakai default. Iya, pakai default ya. Kalau saran saya jangan pakai Google Translate ya. Pakai default. Ini kelihatan ya? Ya, Dek. Kelihatan ya? Iya, Pak. Dipakai ya pakai default, jangan ke Google Translate karena Google Translate itu tidak bagus translate. Yang bagus itu adalah default. Bisa semua berkas sekalian di sini PDF-nya, tinggal 10 menit. Bisa bisa lewat ini di copy paste, langsung masuk pakai default. Oke, ada lagi sebelum kita close ini, ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Kita butuh waktu sebentar aja. Saya berharap nanti bikin artikelnya ya pakai ChatGPT. Jadi kirim nanti saya buat lewat email atau apa. Kita cek, kemudian Anda bisa pilih jurnal mana yang dikualitas. Atau ada yang sudah selesai? Oh, sekedar informasi ini, Pak. Sudah Eh, sudah tadi komunikasi sama dosen yang bersangkutan, Pak. ya, Nah, bilang bisa sampai jam 1 dan 45. oh gitu. Iya iya, tidak apa-apa. Nggak usah saya lama-lama lah. Saya masih ada rapat lagi saya tanya setelah ini. Saya sebenarnya mau lanjutkan cuma ini apa namanya?
Ada rapat saya lagi setelah ini. Oh itu Pak. Ya, masih ada pertanyaan? Ada? Masih ada? Bagaimana cara membuat latar belakang yang cepat? Nanti Itu yang pakai bagaimana? hmm, nanti pakai ChatGPT saja deh. Jadi nanti kan saya tadi saya jelaskan, nanti saya share itu. Tinggal aku kasih masuk, buatkan saya daftar belakang 100 kata atau 500 kata dengan memiliki novelty dengan judul ini, tanda kurung. Jadi bikin saja itu pertanyaan yang bagus supaya dijawab oleh ChatGPT. Supaya akan memudahkan. Sekarang gampang sekali nih, yang penting kita pakai ini, artificial intelligence. Setelah ada ChatGPT dibaca-baca, apakah cocok atau tidak. Ya, Hmm. saya Oh iya butuh Pak. aksinya ini, ada hasilnya dan bisa ini, bisa publishing, bisa terbit atau seperti apa, atau bisa disubmit. Pak, ada perkembangan saya, artikel saya sudah jadi sementara bisa. Sebenarnya sudah ada minggu kerja Pak. Oh iya ya, alhamdulillah. Coba nanti dikirim ke saya cek-cek, saya periksa, mudah-mudahan saya sempat memeriksa, kalau tidak sempat ya maaf, atau bisa langsung di submit di jurnal tertentu lah, supaya ajang pembelajaran toh. Bagaimana yang lain? Mungkin kita foto-foto bareng dulu baru ini, supaya kita itu ke open kamera, Oh iya Pak. supaya kita tanda bukti bahwa kita ini sementara ya walaupun sebenarnya ya online tapi kita ikut kegiatan ini. Silakan adik-adik ke open kamera. Ini di mana? Di rumah, di kos atau di mana? Di jalan ya. Mungkin satu orang satu apa namanya, satu orang screenshot untuk di-share di grup sebagai bukti kehadiran pertemuan hari ini. Walaupun sangat sebentar sekali, tapi ya mudah-mudahan ada yang bisa tersimpan lah. Batasnya tugasnya nanti sampai pekan depan ya. Sudah bisa selesai. Nanti bikinkan nanti Google Drive, nanti nanti kirim saja di situ tugas-tugas. Oke ya, kita ada yang mau di siapa yang mas screenshot? Sudah ada ya. Bagaimana, sudah open kamera semua? Oke Pak. Sudah ya. Masih ada yang oke. Kalau nah yang penting kan ada namanya sebagai tanda bukti. Oke, cukup ya. Sekian dari saya. Bila itu sabil hak, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.